Mau pilih desain ini, oke juga nih. Desain ini enggak, yang desain ini juga enggak. Nah, mungkin ini nih desain yang cocok. Oke, buat kamu-kamu yang pengen nyobain Style Design 2021 ini, silakan tonton video ini. Karena saya akan ngasih jawabannya, kira-kira tren apa saja yang laris manis di 2021 ini, guys. Oke, simak terus ya, dan jangan kemana-mana. Buat kamu-kamu yang pengen tahu desain apa saja yang laris manis di 2021 ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, nyalain notifikasi lonceng. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan ya, dan memberikan sedikit tips beberapa desain yang wajib kamu coba di tahun 2021 ini. Dan teman-teman bisa jadikan sebuah referensi ataupun nanti teman-teman terapkan di desain teman-teman masing-masing ya, baik untuk keperluan upload di Shutterstock ataupun di stok-stok yang lain. Nanti teman-teman bisa terapkan. Nah, di sini yang pertama adalah fitur ada style blur and green ya. Nah, fitur blur and green ini adalah seperti style desainnya itu agak gelap ya, kesannya gelap, dan dia ada gradasi di sekitarnya, di sekitar tulisan ini ya. Di sekitar tulisan ini ada sedikit agak shadow dan yang paling kentara di sini adalah efek grainnya. Grain itu kayak seperti titik-titik hitam yang melekat di permukaan desainnya. Nah, itu seperti itu, kayak efek glitter lah ya, istilahnya. Nah, desain ini diprediksi masih akan terus naik ya di tahun 2021 ini, dan bisa teman-teman terapkan untuk keperluan desain teman-teman. Oke, itu yang pertama adalah fitur blur and green. Kemudian fitur yang kedua adalah geometric style. Nah, kalau teman-teman suka style yang warna-warni, full color, banyak ornamen dan sedikit simple gitu, nah mungkin style ini cocok buat teman-teman ya, karena style ini di tahun 2021 di tahun ini sangat kuat dan sangat ramai sekali. Kalau kita lihat di website sekarang, banyak sekali yang memakai desain ini teman-teman. Contohnya adalah desain landing page atau website ya, yang sering kita temui. Jadi ada beberapa ornamennya, itu ada ornamen tapi dia stylenya atau kesannya tetap simple. Seperti ini ya, ada tulisan this is your conference, kemudian di belakangnya ini, di belakang tulisan ada beberapa ornamen kecil, tapi dia nggak terlalu ramai banget ya, proporsinya sedang lah antara kontennya dan juga ornamennya. Itu adalah desain yang pertama, geometric style. Nah, ini desain yang kedua adalah visualisasi data sederhana. Nah, apa itu? Nah, contohnya adalah penyajian data yang rumit ke dalam sebuah visual yang lebih mudah dicerna oleh mata. Ya, seperti ini ya, style infografis. Ada angkanya 52%, kemudian 34% ini menyatakan perbandingan ya. Nah, ini juga sekarang ini desain yang lagi laris manis ya, dan bisa teman-teman coba terapkan di desain teman-teman. Atau misalkan teman-teman disuruh membuat sebuah visual berdasarkan data yang ada, misalkan lonjakan kasus virus COVID di Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa visualkan ke dalam infografis seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi, nah ini adalah cukup desain yang cukup unik juga ya, karena desain ini menyesuaikan dengan perkembangan atau tren yang ada sekarang. Contohnya sekarang lagi ngetren tentang virus-virus itu ya, virus-virus yang itu. Nah, ini desain ini juga mengikuti teman-teman. Jadi style desainnya itu agak sedikit hijau-hijau itu, kealam-alaman itu, natural ya, nature gitu. Ini misalkan ada tulisannya, kemudian di sini ada logo-logonya di atas. Terus di sini juga ada kayak ada shading tipis gitu, opacity. Nah, ini desain yang mungkin cukup banyak diterapkan di website ya, atau bisa juga di landing page ya. Nah, desain ini yang cukup merajai dan akan terus berkembang di tahun ini teman-teman. Jadi teman-teman wajib coba desain ini.
Nah ini teman-teman, ada satu desain lagi yang cukup fenomenal di tahun 2007, di tahun ini. Nah namanya adalah socially conscious. Kenapa dinamakan socially conscious? Karena desainnya ini selain menampilkan visual yang menarik dan elemen yang simple, dia juga bisa mengajak atau mempengaruhi audiens yang melihatnya. Nah desain ini bersifatnya mengajak ya, atau persuasif. Contohnya kalau kita lihat sekarang ini kan lagi musim dampak virus corona ya, COVID-19. Nah mungkin contohnya mengajak kita untuk selalu memakai masker dimanapun berada. Nah itu ajakan-ajakannya. Seperti jadi di desainnya itu ada seperti suatu kalimat ajakan yang bisa mempengaruhi audiens untuk melakukan hal atau perubahan yang lebih positif. Jadi dari hal yang kurang baik jadi hal yang lebih baik ya. Ini sepertinya ini contoh desain ini banyak diterapkan untuk pembuatan desain poster, pamflet, dan desain-desain selebaran di jalan-jalan itu ya. Kalau teman-teman lihat di jalan-jalan atau di pojok-pojok itu kan ada kayak selebaran jalan bertuliskan ini sosialisasi media corona, ataupun di website-website lah kayak Freepik itu banyak membahas soal desain ini. Jadi namanya desain socially conscious, jadi mengajak audiens melalui visual yang menarik agar audiens itu mau berubah menjadi lebih baik, intinya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa style desain yang mungkin bisa kamu jadikan referensi dan bisa teman-teman terapkan di desain teman-teman ya. Silakan bila teman-teman ingin coba, saya tunggu hasilnya gimana. Nah bila teman-teman masih bingung dan ada pertanyaan seputar video ini, silakan untuk kirimkan jawaban dan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti pasti saya akan menjawab. Dan jangan lupa juga dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar semakin berkembang dan berkembang lagi ke depannya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya dan salam.